Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara yang saat ini boleh bergabung secara online dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan Jakarta. Saudara, hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberikan perkataan-Mu melalui hamba-Mu untuk kami semuanya. Dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami bersyukur menyambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan siang hari ini akan saya ambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oleh karena itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus yang meresponi perkataan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Respons daripada Rasul Paulus adalah, oleh karena itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tidak mudah untuk berkata seperti ini, ya. Hari ini saya akan memberikan judul renungan kita adalah mengalami kuasa Tuhan. Saudara, kehidupan seperti ujung magnet, ada negatif, ada positif. Juga seperti mata uang, ada dua sisi namun keduanya penting. Hidup ini ya, digambarkan seperti itu. Dua ujungnya negatif positif, dua ujungnya sisi kanan dan kiri. Seperti mata uang, dan itu kedua-duanya penting. Demikian juga apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita, semuanya adalah untuk kepentingan atau untuk kebaikan kita. Tuhan tidak selalu memberikan yang baik, tapi Dia memang memberikan yang terbaik. Tapi Tuhan tidak selalu memberikan yang baik. Namun di setiap langkah kehidupan kita, ya Tuhan mengizinkan. Tuhan ada kalanya memberikan, mengizinkan kita mengalami pencobaan, saudara. Mengalami luka, mengalami duka, mengalami kecelakaan, mengalami musibah, mengalami hal-hal yang kita tidak suka, kita inginkan, kita tidak mau. Siapa yang mau terluka? Siapa yang mau berduka, saudara? Siapa yang mau sedih? Siapa yang mau menderita? Tidak ada. Satu pun tidak ada di antara kita yang mau dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi kalau kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau izinkan? Kita berpijak kembali seperti dua sisi mata uang dan magnet itu. Benda yang namanya magnet memiliki ujung positif dan negatif. Hari ini mari kita merespon dari segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan ketika hari ini kita sedang bersedih dan terluka. Ketika hari ini saudara sedang mengalami musibah, pergumulan, engkau sedang mengalami pengkhianatan, engkau sedang mengalami kehilangan. Mari saudara kita merespon sebagaimana Rasul Paulus merespon. Rasul Paulus mengatakan, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Tuhan itu, kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Semua hal yang kita hadapi Allah maksudkan agar kita itu satu, mengandalkan kasih karunia Tuhan. Setiap kali kita menghadapi kesulitan atau kelemahan, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan adalah cukup. Ya. Kita mungkin merasa tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kekuatannya bekerja secara maksimal di dalam kelemahan kita. Mungkin kita bertanya bagaimana caranya kita bisa merasakan bahwa kekuatan Tuhan itu maksimal dalam kehidupan kita. Mulai harimu dengan doa, menyerahkan segala beban kepada Tuhan, dan disertai percaya bahwa Dia akan memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Yang kedua, saudara, menerima kelemahan sebagai sebuah kesempatan.
alih-alih merasa tertekan oleh kelemahan dan kekurangan dalam hidup kita, mari kita lihat masalah itu sebagai kesempatan kita untuk mengalami Tuhan. Kelemahan kita, pencobaan kita, hal-hal yang tidak kita suka yang terjadi dalam kehidupan kita, semua masalah-masalah kita, pergumulan kita, itu kita bisa jadikan itu sebagai sebuah kesempatan atau peluang atau kekuatan kita untuk mengalami kuasa Tuhan. Ya, kita mau mengalami kuasa Tuhan dengan cara lebih dalam lagi melalui masalah itu. Saudara, ya bisa buat ini cara yang lama. Buat tulis dalam buku harian pergumulan-pergumulanmu. Lalu ketika Tuhan menolong, saudara masukkan, Tuhan, terima kasih Tuhan menolongku hari ini. Aku mendapat ini, aku mendapat ini, aku menerima ini, ya. Itu akan menjadi sebuah buku catatan yang dapat saudara buka sewaktu-waktu ketika engkau menghadapi masalah ataupun tidak. Saudara mau istirahat, saudara sedang duduk sendiri, saudara bisa buka buku harianmu itu, ya, itu untuk mengingatkan bagaimana Tuhan dan cara-cara Tuhan menolong dalam pergumulanmu. Atau ketika saudara punya waktu, saudara cobalah merenungkan, bukan merenungkan permasalahanmu, tetapi merenungkan pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu, menghitung berkat-berkat Tuhan di hari-hari yang lalu. Saudara, ini akan menolong kita untuk tetap kuat dalam menjalani kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Dan bahkan saat pergumulan kita belum selesai dan Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Yang berikutnya, bersaksilah, ya. Berikanlah kesaksian kepada anak-anak Tuhan yang lain, orang-orang yang lain. Saksikanlah kepada mereka. Kita tidak pernah tahu dan menduga. Siapa tahu, saudara, kelemahan kita, masalah kita, pergumulan kita, itu bisa menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang saat ini menghadapi hal yang sama. Bisa menjadikan berkat bagi komunitas di mana kita bergabung, di dalam komsel, di dalam persekutuan-persekutuan di mana saudara berada saat ini. Ya, jadi saudaraku, mari yakinlah kita mau mengalami kuasa Tuhan yang lebih dalam lagi melalui persoalan pergumulan kita. Alih-alih kita merasa berduka dan tertekan dengan kelemahan, tapi kita bisa meresponi setiap masalah itu sebagai kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur Bapa untuk berkat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu termeterai di dalam kehidupan kami, dan juga dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukan firman Tuhan itu ketika keadaan mengalami perubahan dan kami tidak baik-baik saja. Tapi kami tahu dan kami sadar kami mau mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami semua ya Tuhan, menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.